Oke, what's up? Kembali lagi dengan Alium Daun di sini. Kali ini Alium Daun akan membagikan kembali alur cerita dari drama Korea yang berjudul Revenant. Kali ini Revenant memasuki episode yang ke-9. Episode yang ke-9 ini dimulai dari lanjutan episode yang ke-8 lalu. Setelah polisi junior itu membuka pintu, ternyata roh jahat itu mengincar polisi senior yang mungkin saja sudah mengetahui tentang identitas roh jahat itu. Sehingga roh jahat itu pun membunuh polisi senior itu. Kejadian itu pun dilihat langsung oleh sang junior. Dan sebelum jatuh, polisi senior itu berkata bahwa Profesor Yom benar. Yang perkataan ini nantinya akan membuat percaya polisi junior pada Pak dosen dan ikut untuk mengusir roh jahat. Karena polisi junior melihat dengan jelas Sanyong ada di sana, polisi junior pun marah-marah pada Sanyong nih guys. Akan tetapi di sana Sanyong kembali kerasukan roh jahat dan tidak memperdulikan situasi di sana dan dia malah pergi ke tempat hiburan. Sampai pada akhirnya dia pulang ke rumah ibunya dan secara tidak sadar dia membeli barang-barang mainan nih guys. Setelah prosesi pemakaman dan yang lainnya selesai, Pak dosen dan polisi junior pun bertemu untuk menyelesaikan semua kasus pembunuhan ini. Pak dosen pun menjelaskan bahwa pelaku yang harus mereka tangkap adalah hantu. Kemudian polisi junior itu pun langsung memberikan berkas penelitian tentang kasus roh jahat itu. Polisi junior itu pun bertekad ingin menangkap atau mengusir roh jahat itu meski nyawa dia taruhannya. Kemudian Pak dosen pun memberitahu cara untuk mengusir roh jahat itu, yaitu dengan cara mencari 5 benda yang berkaitan dengan hantu itu dan mencari tahu nama dari hantu itu untuk mengusirnya keluar dari tubuh Sanyong. Kemudian polisi junior itu pun teringat bahwa sebelum melompat, seniornya itu mengambil materi investigasi yang dia kumpulkan. Tak banyak bacot, polisi junior pun mencari materi itu meski jika dia tahu kalau dia mengetahui berkas itu, dia akan diincar oleh roh jahat. Dia pun menanyakan ke setiap tempat untuk mencari kembali materi investigasi yang dikumpulkan seniornya itu. Sampai pada akhirnya dia mendapatkan sebuah dokumen tanda terima barang yang tanda terima itu diterima oleh ayahnya Gu Sanyong, ya Profesor Gu. Di sisi lain, Gu Sanyong tiba-tiba tergeletak dengan muka kotor dan amburadul nih guys, penuh dengan noda hitam di tubuhnya. Yang mana jejak noda hitam itu setelah diikuti menunjuk ke dalam lemari pakaian. Tak lama kemudian, Pak dosen hadir di sana dan melihat kekacauan di sana. Kemudian Sanyong pun bercerita bahwa ingatannya mulai tidak normal setelah mereka menemukan karet gelang hitam. Sanyong pun berpendapat bahwa mereka hanyalah dimanfaatkan oleh roh jahat itu untuk mencari kelima benda suci itu. Karena pada akhirnya ayahnya pun dan ibunya Pak dosen pun dilenyapkan oleh roh jahat itu setelah menemukan kelima benda itu. Namun Pak dosen tetap kekeh bahwa mereka harus mencari kelima benda itu. Karena setelah mereka temukan kelima benda itu, mereka akan tahu bagaimana cara mengusir roh jahat itu. Dan kenapa ibu Pak dosen dan Profesor Gu malah gagal dalam mengusir roh jahat itu. Kemudian pada saat Pak dosen menanyakan apakah yang dia lihat sebelum polisi senior itu terjatuh, roh jahat itu malah berbisik pada Gu Sanyong bahwa dia tidak boleh memberitahukannya kepada Pak dosen. Kalau tidak, roh jahat itu akan membunuh Pak dosen. Setelah Pak dosen pergi, Sanyong pun menggeledah lemari pakaian ayahnya itu dan dia menemukan buku besar di sana. Ya, buku besar itu tentang catatan manajemen Jang Jinri. Namun Sanyong tidak bisa memberitahukannya pada Pak dosen karena dia takut roh jahat itu akan membunuh Pak dosen. Yang akhirnya dia memutuskan untuk mencari semua petunjuknya itu sendirian dan pergi menemui ke teman-teman ayahnya untuk menanyakan tentang ayahnya itu. Yang secara tidak sadar dia diikuti oleh polisi junior. Kemudian di sisi lain Pak dosen mengunjungi perpustakaan karena di sana terdapat orang yang tewas tapi tidak ada hubungannya dengan Profesor Gu. Tetapi tewasnya itu memiliki ciri-ciri pergelangan tangan yang memerah. Sebelum tewas, pustakawan itu membaca buku lawas dan ternyata temannya melihat tingkah yang aneh dari Nona Chai. Dia merobek buku yang dia baca sebelum ia meninggal. Buku yang dibaca Nona Chai adalah buku yang berjudul Memahami Seni karya Shin Seong-ju.
Ternyata nama Shin Seong-ju ada di dalam dokumen investigasi kepolisian. Shin adalah seorang guru SMP yang melompat dari atas gedung sekolahnya, yang mana mungkin saja buku itu berisi sesuatu yang ingin disembunyikan oleh roh jahat yang tidak ingin diketahui oleh masyarakat. Kemudian Pak dosen pun mencari buku itu. Namun yang ia dapatkan hanyalah sebuah album sekolah SMP pada tahun 1959. Setelah diteliti, ternyata di dalam album itu terdapat gambar yang gambar itu sama seperti gambar yang ada di rumah Profesor Gu pada waktu itu. Ketika sedang melakukan penelitian, tiba-tiba polisi junior pun datang mengunjungi Pak dosen. Polisi junior itu bercerita bahwa ketika dia mengikuti Sanyong, dia bertemu dengan roh jahat itu dan bermain-main dengan roh jahat itu. Polisi junior itu pun bercerita bahwa roh jahat itu bukanlah seorang anak-anak, melainkan usianya di antara anak-anak dan orang dewasa. Yang padahal Lee Mok-dan yang selama ini mereka cari adalah orang yang usianya 10 tahun. Jadi mungkin saja mereka salah mengincar orang nih guys. Jadi yang menjadi roh jahat itu kemungkinan besar bukanlah Lee Mok-dan, melainkan ada orang yang ditumbalkan. Siapa ya kira-kira kalau bukan Lee Mok-dan? Mari kita cari tahu jawabannya di episode-episode selanjutnya. Oke, di episode yang ke-9 ini kita telah membahas bahwa polisi junior yang join dan percaya akan adanya hantu. Dan kemudian roh jahat itu berhasil dianalisis bahwa roh jahat itu adalah usianya di rentan fase anak-anak dan fase dewasa. Mungkin kalau di kita fase-fase remaja, fase-fase pubertas ya guys ya. Kemudian Sanyong dan Pak dosen sementara ini menyimpulkan bahwa roh jahat itu bukanlah roh Lee Mok-dan, melainkan ada orang lain yang ditumbalkan. Oke, itulah episode yang ke-9 kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.